kembali anugerah-Mu yang bekerja atas kami Tuhan. Tidak ada pernah habis-habisnya. Kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa berkumpul di tengah kesibukan, di tengah masalah kami apapun. Dan tidak ada satu orang pun bisa datang ke hadapan-Mu tanpa surga yang menghendaki. Dan kalau kami ada di sini, kami adalah umat pilihan-Mu. Hati kami terus mencari Engkau Tuhan. Dan Kau akan penuhi kehausan dan kedahagaan kami. Dan kami percaya Tuhan, tengah puji-pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, Kau sudah bekerja pada setiap anak-anak-Mu. Dan Hamba percaya Tuhan, firman yang ditaburkan tidak akan sia-sia. Urapi setiap kami, beri kami hati dan telinga seorang murid kembali yang mau dididik, diajar. Beri kami roh pengertian, beri kami kecerdasan cara kerohanian. Tanpa pengertian dari Engkau Roh Kudus, tidak ada satupun kami bisa mengerti hati-Mu. Tidak ada satupun kami bisa mengenal jalan-jalan-Mu. Urapi juga hamba-Mu Tuhan. Lidahku seperti pena di tangan seorang penulis, kaulah penulis dan pelukis hidupku. Setiap kebenaran kesaksian yang keluar dari mulut hamba-Mu, ini adalah ukiran dan rajut tantangan-Mu yang begitu ajaib Tuhan. Tidak pernah ada habis-habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meletakkan semua beban masalah kami apapun di bawah kaki salib-Mu. Kami buka hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat sore. Ini bulan-bulan ajaib. Amin. Di mana kita akan terbang tinggi. Dan memang itulah sebetulnya tahun 2023 itu yang akan terjadi ya dalam kehidupan. Dan saya percaya bahwa pada waktu penyembahan hadirat Tuhan ada dan Tuhan tidak pernah datang dengan tangan kosong. Dia selalu memberkati kita, memerdekakan kita, memulihkan kita. Dan kita bersyukur untuk kasih setianya yang tidak pernah habis-habisnya atas kehidupan kita. Amin. Tema bulan ini adalah terbang lebih tinggi dan terbang lebih kuat. Bicara soal terbang, pasti kita langsung kaitannya apa? Untuk bisa terbang harus punya sayap. Amin. Dan kalau untuk begitu bilang terbangnya mau tinggi, pasti kita pilih Raja Wali. Nggak mungkin pilih ayam kampung, betul? Ayam kampung terbangnya paling 3 meter, cerewetnya banyak, betul? Kekuatannya nggak ada. Nah, kalau bicara soal namanya terbang lebih kuat lagi, yang nggak ada jalan lain ya harus latihan. Latihan dan latihan dan latihan akan membuat kita kuat, amin. Dan kalau kita bisa lihat, pernah saya baca bagaimana Bruce Lee mengatakan, yang ahli kungfu itu dikatakan bahwa beri aku, yang dikatanya 10.000 orang silakan tendang aku tapi nggak pernah latihan, tapi jangan kirim 1 orang yang latihannya 10.000 kali, nendang dia pasti habis. Ngerti maksudnya? Jadi dalam kehidupan kita, latihan apapun, kalau dilatih itu akan bisa membawa satu kekuatan yang sangat luar biasa. Amin ya. Nah jadi kita bersyukur bahwa tema bulan ini dikatakan kita akan terbang tinggi. Nah sekarang masalah begini saudara. Kalau yang namanya jalan, itu biasa ya. Berlari pun masih masuk akal. Tapi begitu bilang namanya terbang tinggi, nah ini peristiwa yang tidak masuk akal saudara. Tapi kalian mesti ngerti bahwa tahun 2023, tuh kita akan mengalami tahun yang benar-benar suatu keajaiban, di mana kita akan mengalami suatu kemenangan yang tidak masuk akal. Kita akan mengalami bagaimana kemenangan, terobosan, pemulihan yang tidak masuk akal dan hanya Tuhan bisa kerjakan. Bahkan juga kita akan punya kesaksian-kesaksian yang tidak masuk akal juga. Amin. Jadi dikatakan bahwa terbang tinggi ya. Terbang tinggi itu, kalau terbang tinggi sama di bawah terbang itu beda loh saudara. Banyak orang cuma bilang terbang tinggi. Ada lagi satu kekuatan yang lebih lagi dari terbang tinggi adalah di bawah terbang. Kalau terbang tinggi Tuhan kasih kita sayap. Kalau di bawah terbang kita ditaruh di sayapnya Tuhan. Sehingga Tuhan yang kerja, kita cuma lihat hasilnya. Nah kalian mau pilih yang mana? Di bawah Tuhan terbang atau mau terbang tinggi sendiri? Halo? Amin. Jadi kalau kita gali firman ya. Kalau dalam kehidupan saya, Tuhan ada gak yang lebih keren dari terbang tinggi? Gak tahu Tuhan kasih saya firmannya, ada loh ternyata. Bahwa kalau kita ngerti bahwa Tuhan bisa bawa kita terbang, ditaruh di atas sayapnya dan kita ikut dia. Tanpa kita kerjakan apa-apa. Kalau kita ingat bagaimana pada waktu orang Israel yang tidak berdaya dijajah di Mesir. Ya, pada saat itu, pada waktu Tuhan turun, Tuhan bekerja. Dan disitulah kita bisa lihat bagaimana
dengan kekuatan yang dahsyat rantai perbudakan dipatahkan. Pertanyaan saya, pada waktu rantai perbudakan Israel dibenangkan, apakah Israel perlu angkat pedang? Perlu angkat tombak? Enggak loh saudara. Tuhan cuma kirimkan 10 tulah semuanya beres. Amin. Nah 2023 ini akan banyak terjadi kalau kita ngerti cara berperangnya. Saya berdoa untuk tahun 2003 jangan ada penonton. Tapi kita adalah pemainnya di dalam. Dan kita yang menjadi saksi-saksi yang diluncurkan Tuhan mengatakan biarpun COVID tidak ada mustahil buat Tuhan. Tuhan tetap bisa memberkati kita. Amin ya. Nah hari ini saya mau katakan bahwa untuk bisa terbang tinggi itu bicara mengenai sayap ya. Dan kita buka di Yesaya 40. Caranya untuk bisa dapatkan sayap Raja Wali, semua orang juga firman ini jadi familiar, itu Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan gini ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kalau kita bisa lihat ya, bagaimana untuk bisa mendapatkan kekuatan seperti burung Raja Wali, kayaknya kekuatan sayapnya seperti itu. Kalau kita bisa lihat ya, bagaimana umat para rasul ya, mereka pertama kali bisa dibawa ke dalam kekuatan sayap Raja Wali pada waktu terjadi Pentakosta. Ya, pada waktu Pentakosta mereka menanti-nantikan janji Tuhan seperti itu. Pada waktu Roh Kudus turun, kita bisa lihat bagaimana terjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Betul? Dan itu kita bisa lihat bagaimana Petrus bisa berkhotbah dan ada 3.000 jiwa bertobat. Nah, itu kekuatan yang dimana kita bisa lihat bahwa hanya Roh Tuhan yang bisa kerjakan kekuatan semacam itu. Amin. Nah, tapi kita lihat ya, belakang ini kan sejak COVID, di mana-mana memang sih udah mulai orang bangkit ya, tapi dampak efek dari 2 tahun seperti itu, apalagi yang bisnisnya sampai hancur, itu cukup lumayan saudara. Bahkan itu membuat juga apalagi sejak mereka-mereka online kayak gitu ya, seperti itu, jadi banyak sekali secara spiritual itu down ya. Tapi saya katakan dalam kehidupan kita, mari sekarang semua Tuhan sudah 2023 adalah tahun di mana Tuhan mau kita terbang lebih tinggi, Tuhan mau kita terbang lebih kuat lagi. Kita berdoa supaya dalam kehidupan kita semua roh yang namanya ketakutan, roh yang namanya kemalasan, roh yang suam-suam kuku itu kita harus patahkan. Amin. Kita akan berjalan dengan kekuatan Tuhan. Jadi kalau bagaimana dalam kehidupan kita untuk bisa memiliki kekuatan terbang tinggi, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus nggak bisa. Ya, jadi kita bisa lihat. Nah, bicara soal terbang, kita ingat bagaimana soal pesawat ya. Selama pesawat itu bisa lepas dari hukum gravitasi bumi, dia akan bisa terbang tinggi. Nah, dalam kehidupan kita secara kekristenan juga sama saudara ya. Untuk kita bisa terbang tinggi, kita harus punya namanya spirit kayak aerodinamika, di mana kita sudah lepas dari nama kekuatan dunia. Selama kekuatan dunia, keinginan daging, keinginan mata, keinginan kehidupan kita ya, yang mau hidup nyaman seperti itu, tetap selama itu kuat, kita nggak mungkin bisa terbang. Karena kekuatan itu akan menarik kita untuk tetap di bumi, tidak bisa terbang. Jadi syarat satu-satunya dalam kehidupan kita ya, untuk kita bisa terbang bersama Tuhan, kita harus punya lepas dari namanya gratifikasi bumi seperti itu ya. Nah, dengan cara apa saudara? Dengan kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Dan kita harus taruh Tuhan nomor 1. Bahkan prioritas kita adalah seluruh hidup kita, yang kita pikirkan, yang kita inginkan, yang kita tuju hanya Tuhan. Ya, nah jadi Yesus itu harus menjadi center dalam kehidupan kita, baru daya tarik bumi itu lepas dari kehidupan kita. Dan kalian bisa lihat kalian akan dibawa terbang tinggi. Amin. Dan saya cuma mau ingatkan begini saudara ya. Seenak-enaknya kita ikut kesenangan setan ya. Berapa lama sih saudara? Paling 75 tahun katanya, bahkan sekarang umur 50 lebih udah meninggal, 60 sudah meninggal. Seenak-enaknya, seliar-liarnya kita tidak mau dibentuk Tuhan, kita mau hidup liar. Paling kekuatannya katanya di Alkitab 80 tahun. Sesudah itu kita harus hadapi kehidupan kekal. Betul? Nah sama juga sesebel-sebelnya orang nyebelin kita, bikin kita dongkol, bikin kita sakit hati, paling 80 tahun saudara. Kalau umurnya sebegitu panjang, kalau enggak 60-70 udah selesai. Amin. Jadi hadapi keadaan seperti itu. Jadi kita yang namanya Raja Wali, kita harus bisa kebaskan semuanya.
Beda kalau kita bukan Raja Wali seperti itu ya, tapi kalau burung Raja Wali kita harus punya ciri khas, yaitu kita tidak takut akan badai apapun. Bahkan kalau kita bisa lihat rintangan apapun untuk orang-orang yang kuat, itu akan menjadi satu peluang. Tantangan apapun dia bisa bikin menjadi satu kesempatan. Badai apapun, di balik badai pasti ada pembelajaran yang kita bisa pelajari. Amin. Jadi itulah kehidupan yang kita harus hadapi, bahwa kehidupan kita itu bersama Tuhan itu sungguh luar biasa. Amin ya. Nah, kalau kita berdiri di pesawat saudara, kalau kita terbiasa mainnya di atas ya, otomatis kalau kita di pesawat udara, kita akan lihat namanya rumah kita aja 2 tingkat itu paling nggak kelihatan sama sekali bahkan saudara. Gunung yang tinggi pun paling 1 titik. Jadi kalau kita biasa terbang tinggi seperti itu, menghadapi masalah apapun akan kita bisa lihat lebih kecil. Kalau kita bermain di bawah, kita bisa lihat masalah itu besar sekali. Ya, jadi dalam kehidupan kita, biasakan untuk kita terus naik ya bersama Tuhan, untuk makin mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalannya, sehingga kita bisa lihat masalah yang dulunya besar, dengan kita grow, bertumbuh secara kerohanian, masalah itu tidak akan menjadi besar lagi. Amin. Dan kita harus terus sampai, karena kehidupan kita ya, hidup itu cuma sekali, mati sekali, surga sekali, neraka sekali. Kita harus memberikan tinta emas dalam hidup kekristenan kita ya, itu doa saya seperti itu ya. Nah, dalam kehidupan kita masalahnya hari ini, coba kita ini termasuk kelompok Raja Wali atau tidak? Itu masalah. Semua orang juga pengen jadi Raja Wali, tapi kok dilihat dari yang namanya kekuatan terbang dia, itu nggak nyampe. Raja Wali itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Nomor 1, dia tidak pernah takut badai. Amin. Nah kalau hari ini kita menghadapi badai apa aja, kita udah mundur, ngadepin apapun kita takut, kita mesti patahkan roh itu, karena DNA kita adalah dari Tuhan. Allah kita adalah Allah yang perkasa. Gak mungkin Tuhan menciptakan ciptaannya itu cuma sekedar. Amin ya. Nah jadi dalam kehidupan kedua, Raja Wali itu punya fokus. Ya, kekuatan fokus dia bagaimana berdetik dia mau ngincar satu target, tidak akan bisa lepas tuh. Dia punya mangsa. Bahkan kedalaman air pun dia bisa lihat di mana ikan berenang. Kehebatan fokus burung Raja Wali itu lebih dari manusia. Nah, salah satu ciri khas kita, kalau kita mau dimasukkan kelompok Raja Wali, kita harus apapun kita harus punya fokus yang kuat. Bahkan kalau dikatakan, yaitu rumus 20-80 ya, kalau dalam kehidupan kita, talenta kita, umpamanya kita punya talenta 20% ya. 80%-nya itu adalah sumber yang kita ada, kita harus fokuskan untuk membuat yang 20% itu jadi. Jadi kita harus latih dengan apa? Tenaga kita, waktu kita, uang kita, fokuskan yang 20%. Daripada kalian punya fokus terpencar kemana-mana dan kalian pakai sumber kalian cuma 20%, tidak mungkin berhasil. Amin. Apa yang Tuhan kasih talenta, kerjakan aja. Dan itu akan kita bisa lakukan jadi terobosan yang sangat luar biasa. Dan kita harus biasakan untuk fokus seperti itu ya. Nah, saya dikasih lihat bagaimana satu ilustrasi saudara ya. Ternyata di gambar, saya lihat di Google tadi ada musuhnya burung Raja Wali, saya lihat adalah burung gagak. Nah pertanyaan saya, gagak itu bagaimana mungkin? Itu kan kecil saudara ya. Raja Wali punya kembangan sayap luar biasa. Dan kalau kalian lihat kalau di Google itu ada foto Raja Wali, belakangnya itu di atas punggungnya itu ada burung gagak. Yang ngegelitik buat saya, apa susahnya sih kebasin dengan sayapnya, pasti burung gagak itu mental. Tapi kembali ya, kalau Tuhan memberikan sesuatu yang namanya kita adalah Raja Wali, pasti kita punya ciri khas, itu luar biasa. Kalau Tuhan juga kalau kasih lambang juga singa Yehuda, ya burung merpati, itu semua punya ciri khas saudara. Nah Raja Wali itu pada waktu diganggu, dan itu memang saya lihat ganggunya tuh sangat memusingkan, yaitu gagak itu akan teriak-teriak terus di kepala dia. Bunyinya kan gak enak ya, burung gagak gak ada yang merdu saudara, betul? Kuak, 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 sampai budek kuping. Tapi yang saya lihat waktu dia terbang, dia gak pusingin loh. Dan kedua yang paling kurang aja dia asik dicabutin bulunya, dipatok-patok. Tapi burung Raja Wali tetap tenang. Dia tetap terbang tinggi, dan apa yang terjadi saudara? Begitu sampai ketinggian tertentu, burung gagaknya tuh sesak napas. Karena tekanan tinggi, atmosfernya udah berubah saudara, dan tidak semua burung bisa kuat seperti Raja Wali. Nah otomatis dan matahari yang dia itu gak mungkin burung lain tuh bisa kuat, karena matanya gak didesain untuk tahan matahari. Dan luar biasanya adalah
kekuatan angin, itu nggak usah diapa-apain, burung gagaknya mental sendiri saudara. Amin. Nah itu juga digambarkan dalam kehidupan kita saudara ya. Kita nggak bisa menghindarkan orang sekeliling kita yang terus ngomong sampai pedes kuping kita, betul? Teriak, fitnah kita, gosip kita, nggak bisa dihindarin. Bahkan dia mungkin nyakitin kita, kecewain kita, bikin kita sebel seperti itu. Tapi kembali, karakter Raja Wali itu harus menjadi naturalnya kita. Yaitu jangan pusingkan, karena kita nggak bisa menghindarkan mereka punya kelakuan, tapi kita bisa kontrol emosi kita. Kalau kalian lagi kerjakan sesuatu, fokus pada kerjaan itu, kebaskan urusan yang sepele. Nah, Raja Wali kalau sampai dia benar-benar urusin itu gagak, otomatis kita akan bisa lihat dia pasti terbangnya terhenti. Kedua, fokusnya akan berhenti. Nah, dalam kecepatan tinggi fokus salah aja akan bikin dia tidak mencapai sasaran saudara. Betul? Nah, jadi dalam kehidupan kita juga sama, pada waktu kita lagi diganggu, kita lagi fokus seperti apa di proses apapun, jangan sampai fokus kita terpecah. Tugas kita apa? Kerja terus, lakukan terus, jangan stop. Dan itu kalau natural kita seperti itu, kalian akan bisa lihat orang-orang yang sukses pasti punya karakter seperti ini. Tidak ngurusin hal yang sepele, yang ibaratnya membuang energi, buang waktu, apalagi buang uang. Oh itu enggak, kebasin. Orang mau dibilang kita kucing, kita tenang aja sekali ngaum, orang tahu kok bunyinya kucing sama bunyinya singa beda saudara. Jadi kita nggak usah membuktikan aku singa, betul? Kalau kita pisang, dia mau bilang apa masa bodoh, pisang ya begini. Jadi dalam kehidupan kita, gambar diri kita tuh penting untuk kita terus fokus terus. Bulan ini adalah bulan terbang tinggi. Saya berdoa karakter-karakter ini harus ada dalam kehidupan kita. Saya ingat ya, pada waktu saya dulu pelayanan ya, saya dibentuk 5 tahun di pelayanan satu hamba Tuhan, 5 tahun kemudian dilanjutkan hamba Tuhan yang lain. Kita nggak bisa menghindar untuk staf sekeliling kita mengganggu saudara. Ya, bagaimana mereka tuh mengatakan yang tidak baik dan mereka punya itikat yang tidak baik, itu nggak pusing. Dan saya pada waktu itu ditaruh di bagian kaset ya, di mana deadline saya harus cepat selesai. Minta dikirim kaset, saya harus produksi, saya harus ngedit, saya kirim ekspedisi. Dan kadang-kadang ya mereka tuh sampai bikin sesuatu tuh sampai di tengah saya lagi serius kerja, mereka tuh ngotot, nantangin, ngomong sesuatu, saya langsung ngomong gitu. Kalau kamu mau ribut, tunggu ya di atas jam 5. Di atas jam 5, saya jabanin kamu model apa, tapi jam 5 nih jangan ganggu saya. Target saya harus kelar, kaset ini harus dikirim ke Papua, saya minta maaf. Dan yang kamu ngomongkan juga saya yakin itu bukan karakter saya. Saya tidak pernah berpikir untuk melakukan seperti itu. Udah saya diemin. Nah jam 5 saya panggil mau ngomong apa dan biasanya udah adem saudara. Amin. Nah itu ciri khas saya. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan saya bekerja. Nah di dalam kehidupan itu otomatis waktu dalam perkawinan pun antara proses dan tanggung jawab itu nggak bisa dicampur-campur saudara. Sakit hati tapi tanggung jawab kita sebagai ibu jadi ibu yang baik. Sebagai karyawan yang baik. Sebagai pemimpin yang baik. Sehingga kalian lihat pada waktu di proses yang begitu luar biasa dalam perkawinan saya. Mungkin saya gagal sebagai istri, tapi kan saya nggak perlu gagal jadi ibu yang baik. Yang selalu tekankan seperti itu. Kita nggak perlu gagal jadi mantu yang baik. Kita nggak perlu gagal jadi anak Tuhan yang baik. Amin. Nah jadi kita harus biasakan. Nah ternyata salah satu ciri khas dari burung Raja Wali seperti ini. Dia tidak pernah pusingkan gagak. Dan ternyata itu ciri khas Tuhan saudara. Tuhan itu elegan. Dia itu tidak pengen gimana ya untuk orang nantangin ya. Setan tuh nantangin. Tuhan gak pernah gubris karena Tuhan tahu dia pasti menang. Betul? Bahkan dikatakan bahwa setan mengatakan bahwa dia musuh Tuhan. Oh terlalu tinggi. Terlalu tinggi dia naruh dirinya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menjadi musuhnya Tuhan. Kenapa saudara di sekali tiup? Habis saudara. Nah tapi kalau dihabisin gitu dia bukan Tuhan. Amin. Tuhan cuma ngomong ini, nih saya ambilnya tanah lempung, tek, kasih rapat nih, ciptaanku yang melawan kamu. Yaitu kalian dan saya. Pakai tanah lempung, bahan yang paling murah. Dan kalian bisa lihat bagaimana kita berkuasa atas semua kuasa kegelapan waktu kita bersama Tuhan. Amin. Jadi saya berdoa dalam terbang lebih tinggi itu pasti dikaitkan dengan namanya terbang, dikaitkan dengan Raja Wali. Gak mungkin kita milih burung lain kecuali Raja Wali. Nah hari ini kita cek apakah karakter itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Supaya dalam kehidupan kita gak usah dijanjikan apapun Raja Wali maupun di musim apapun kita tetap
melalang buana kemanapun saudara. Kita bisa memenangkan pertandingan-pertandingan. Jadi istilahnya energi kamu jangan dibuang untuk hal yang sia-sia. Yang kita tahu kalau kita tidak lakukan itu, tidak usah banyak ngomong. Buktikan, kita kerjakan apa yang kita penting. Kalau memang harus masak, urusin masak. Kalau mesti ngurusin anak sekolah, urusin. Terus fokusin seperti itu. Sehingga pada waktu pun kita dikejar masalah pun ya. Masalah itu pun juga ibaratnya begini ya. Tetap fokus, doa cari Tuhan. Udah gitu masalah itu dalam kehidupan kita tetap di tengah itu kita tetap harus masuk dalam panggilan. Jangan kita berhenti karena terikat dengan satu masalah yang kita tahu setan berusaha untuk menggagalkan kita. Nah orang juga nanya, Bu, panggilan Tuhan itu apa sih? Saya katakan begitu kamu buka mata, depan kamu tuh perlu apa? Itu panggilanmu. Anak perlu makan, kasih makan. Suami perlu makan, sediain makan. Ranjang berantakan, beresin. Amin. Nah, tanpa sadar waktu kamu hidup, mau kamu fokus untuk yang positif, nanti ke bawah kok kita akan nyampe satu titik di mana itulah tujuan hidup kita. Amin, dimanapun kita berada, kita akan didapati sebagai pribadi yang benar-benar bisa dipercaya. Jangan sampai karena proses itu menghancurkan yang namanya integritas, karakter dalam kehidupan kita dan juga gambar diri kita. Ya, karena kita punya Yesus yang sudah tebus semuanya, Yesus yang punya pulihkan kita, Yesus yang sudah sembuhkan kita. Jangan sampai sesudah terima Tuhan Yesus hidup kita tidak ada perubahan. Amin ya. Nah, sekarang saya mau bagikan bagaimana tadi namanya terbang tinggi seperti yang namanya memiliki kekuatan sayap Raja Wali. Berarti Tuhan kasih kita sayap dan kita kerjakan sendiri untuk kita bisa terbang tinggi. Nah, sekarang satu lagi yang saya katakan itu memang bagus. Tapi ada yang lebih bagus adalah kita ditaruh di atas sayap burung Raja Wali dan kita dibawa Tuhan tinggi. Dengan istilah kita dinaikin pesawat, nggak usah keringetan, betul? Tidak usah capek-capek, nyampe ke tujuan. Amin. Nah ternyata kita buka di ayat dari Keluaran 19. Saya tanya sama Tuhan, firmannya mana Tuhan? Dan ternyata dapat di Keluaran 19, yaitu Tuhan pakai satu kekuatan, yaitu dengan cara kita ditaruh di atas sayap ya. Keluaran 19 ayat 4. Dikatakan gini ya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Jadi ada enggak kekuatan yang satu lagi ditaruh di atas sayap? Siapa yang mau? Amin, saya doakan terjadi, amin. Sesuatu pewahyuan yang Tuhan udah kasih, itu pasti Tuhan kasih jalan saudara. Makanya demi kita mesti rajin, buka nih pakai kuku, pakai tangan, cari janji-janji Tuhan. Orang yang benar-benar hidup penuh dengan janji Tuhan dideklarasikan terus, jalan apapun yang mestinya umpamanya orang baru bisa jalan 100 meter, tapi karena dia tetap percaya dan dia tetap sukacita, tidak kepahitan, tidak ngedumel sama Tuhan dan tetap deklarasi, itu akan membuat jalan itu gak usah sampai 100 meter jadi 50 meter. Pintu kebuka sendiri. Ada kekuatan kenapa? Pada waktu kita bersikap gini kita terbang lebih tinggi. Bukan jalan lagi tapi berlari. Udah berlari, terbang. Udah terbang, satu step lagi ditaruh di sayap Tuhan. Di saat kita, Tuhan bilang ini kelamaan ditaruh dan kita bisa lihat terobosan per terobosan yang dikatakan yang sangat luar biasa. Amin. Mau hidup seperti itu? Amin ya. Nah jadi kita bisa lihat bagaimana yang namanya ditaruh di sayap Raja Wali. Kalau kita ingat lagi, waktu orang Israel disuruh waktu mau nyebrang Laut Merah. Pertanyaan saya, apakah mereka bikin jembatan? Tidak, tapi yang Tuhan yang belah lautnya. Betul? Nah itu yang namanya dikatakan kita ditaruh di atas sayap Raja Wali. Tuhan yang kerja dan orang Israel santai aja jalan dan sampai ke tujuan. Nah ini kecepatan ini yang kita cari. Bahkan dalam kehidupan saya saudara ya, yang selalu pernah saya ngomong, Tuhan mengatakan menjanjikan, dia kembali ke surga, mau berikan rumah kepada kita. Buat saya, jangan pernah kasih saya rumah di surga. Tidak boleh ada sertifikat atas nama Ratika Jadi. Saya tidak pernah mau punya rumah di surga. Orang bilang, loh jadi mau di mana? Karena di surga kan ada istana. Kenapa saya mesti di rumah? Halo? Amin? Kita punya kemauan mesti 2 kali lipat seandainya semerosot-merosotnya saudara rumah. Tapi kalau kamu nyantai-nyantai rumah salah, barak loh. Barak salah, turun ke bawah lagi. Nah selama ada di bumi, ya kejar. Kalau udah gak nyampe ya udah paling gak nyoba. Amin.
Itu namanya kita ketok. Maka dikatakan hakim itu waktu janda itu ngetokin terus. Bukan karena itu perkaranya bagus dibela. Daripada musingin dikabulin. Amin. Nah saya dalam kehidupan Tuhan didik saya itu gak gampang saudara. Mungkin karena saya tuh orangnya tuh orang accounting ya. Pikirannya tuh jelimet gitu loh. Jadi di puternya juga muter-muter sama Tuhan. Dan ujungnya cuma satu, saya akuin dia hebat. Tapi dalam kehidupan saya, bagian saya kejar Tuhan. Abis-abisan, udah gak bisa, nyerah. Di situ Tuhan baru kasih dan saya tahu itu adalah saya dapat karena anugerah. Untuk bisa doa pagi aja yang saya ngomong saudara, 5 tahun awal pertobatan latihan. Gak bisa bangun pagi pakai beker. 1 gak berhasil, pakai 2 beker, gak berhasil 3 beker. 1 beker samping ranjang, beker kedua di lantai, beker ketiga di kamar mandi. Masa gak bangun? Amin. Karena begitu saya coba, gak bisa. Akhirnya beker ketiga pun gagal saudara. Akhirnya bilang Tuhan nyerah deh. Udah coba, bukan gak coba. Begitu saya nyerah besoknya udah bisa bangun pagi sampai sekarang. Amin. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita bisa itu karena Tuhan yang bekerja bukan kekuatan kita. Tapi Tuhan mau kita berusaha. Amin, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Soalnya kalau kita didapati tidak punya kualitas yang baik waktu kamu dikasih berkat apapun itu bisa menghancurkan kita loh. Itu pasti lewati ujian. Dan dikatakan juga kalau firman Tuhan dikatakan bahwa sia-sialah ya orang membangun rumah, betul? Kalau Tuhan tidak yang memberkatinya, tidak memberinya. Nah kita bisa lihat dan dikatakan ya sia-sialah menjaga kota, ya biar menjaga semalaman kalau Tuhan tidak menyertai dia. Dan juga sia-sialah umpamanya dalam kehidupan ada bagian Tuhan yaitu kalau mau yang namanya punya rumah, ya ada bagiannya Tuhan tapi bagian kita adalah kita berusaha. Bagian kita adalah membangun, sia-sialah Tuhan ya membangun rumah kalau kita tidak, kalau Tuhan tidak menyertai berarti bagian kita adalah kita sedang membangun, nah Tuhan yang mengerjakan. Menjaga juga sama, dikatakan menjaga ya menjaga semalaman, jadi ada bagian penjaga lakukan, manusia lakukan, Tuhan lakukan bagiannya. Itu nggak mungkin nggak, itu 2 sayap saudara. Yang kita mesti ngerti tidak bisa semuanya Tuhan, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Amin. Nah ada juga manusia suka bagian kita aja dia nggak sertai Tuhan, bisa itu tapi nggak bisa lari, paling nggak bisa terbang, paling lari, paling cepat seperti itu. Tapi kalau kita kombinasikan seperti ini, kita akan luar biasa sekali. Amin ya. Jadi kita bisa lihat di tahun 2003 Tuhan akan bawa kita kadang-kadang jadi raja wali di masa-masa tertentu yang tidak bisa dia naikin ke sayapnya dan Tuhan kita bisa lihat kita dibawa Tuhan untuk bisa goal. Nah, bagaimana caranya saudara untuk bisa hidup dengan kekuatan di atas sayap raja wali ya. Tadi kalau yang dikatakan kita dikasih sayap raja wali ya salah satunya kita bisa lihat raja wali itu terfokus, dia tuh tidak takut badai, ciri khasnya sehingga dia kekuatan terbangnya tetap tinggi, tidak pernah mau diganggu burung gagak manapun. Nah kalau untuk bisa yang namanya memakai kekuatan Tuhan untuk diam di atas sayap raja wali dan di bawah Tuhan terbang, kita harus punya unsur di 1 Korintus 1, 1 Korintus 1, 2 kekuatan ini yang kita harus kombinasikan. 1 Korintus 1 ayat 22, dikatakan gini ya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Jadi kita bisa lihat dan ini biasanya ya yang namanya tanda itu yaitu orang-orang Yahudi itu menghendaki mujizat-mujizat, kuasa-kuasa itu tanda. Tapi satu lagi orang Yunani mencari hikmat ya. Nah banyak kan orang tuh cuma punya satu yaitu kekuatannya cuma dalam mujizat atau kekuatannya satu mengenai hikmat ya. Kalau ini tidak dikombinasi kita nggak akan punya kekuatan seperti di atas sayap raja wali di mana kita dibawa Tuhan ya. Dan di ayat 23 dikatakan gini. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi untuk orang Yahudi adalah suatu batu sandungan. Untuk orang-orang bukan Yahudi itu adalah suatu kebodohan. Jadi namanya Kristus yang disalibkan itu untuk orang Yahudi adalah batu sandungan, untuk orang bukan Yahudi adalah suatu kebodohan. Ayat 24. Tapi untuk mereka yang dipanggil itu kalian dan saya, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Nah, untuk bisa memiliki kita
ada di sayap yang rajawi, di atas sayap raja, kita harus punya dua ini. Yaitu kita harus punya kekuatan Allah, satu lagi harus punya hikmat Allah. Dua ini harus dikombinasikan. Nah caranya, bagaimana untuk cara menggunakannya ya. Kita bisa lihat untuk memiliki kekuatan Allah, yaitu kuasa Allah, itu tidak ada lain kita harus punya dipenuhi Roh Kudus ya. Di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau tanpa Roh Kudus nggak bisa, karena dulu waktu saya belum bertobat tahun 97, saya udah lakukan kekuatan saya apapun tapi tidak bisa menang. Gagal di 3 areal, tapi waktu saya dipenuhi Roh Kudus, dalam 3 bulan utang saya diberesin Tuhan. Perkawinan yang hancur 17 tahun itu dibereskan 3 bulan. Tuhan bawa saya naik di sayapnya dan diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Semua masalah saya termasuk kesehatan saya dipulihkan Tuhan di tahun itu juga. Padahal saya udah coba berobat ratusan juta untuk ngobatin saraf kejepit saya nggak bisa. Untuk memenangkan pertandingan perkawinan udah coba 17 tahun, nggak bisa juga. Diampunin, nggak pernah ada habisnya karena cuman ngomong ini yang terakhir sampai 17 tahun. Dan terakhir juga keuangan di mana utang 3 juta US secara logika tidak mungkin bisa diselesaikan dengan cara manusia. Hanya dengan kekuatan Tuhan, dan Tuhan bisa bebasin saya dengan kekuatannya, yaitu dia taruh saya di atas Raja Wali dan dibuat masalah saya bisa keluar dari masalah itu dalam waktu 3 bulan. Amin. Ya. Nah ini kombinasinya saudara, satu kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus, kedua adalah kita lihat di Keluaran 19. Bagaimana untuk dapat hikmat Tuhan? Keluaran 19 mengatakan ini. Ayat 5 kita lanjutin ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Jadi untuk bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita harus bergaul dengan Tuhan. Harus bergaul, punya keintiman dengan Tuhan, kita harus punya namanya pengenalan akan Tuhan, kita harus ngerti jalan-jalan Tuhan. Semua janji-janji Tuhan, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan pegang perjanjiannya dan kita deklarasikan saudara. Pegang dan kita deklarasikan terus dalam kehidupan kita. Kita akan didapati apa saudara? Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Pertanyaan saya, kalau Tuhan berserta kita, siapa lawan kita saudara? Enggak ada. Cuman masalahnya kalau kita masih pegang dosa, enggak mungkin Tuhan bisa berpihak kepada kita. Karena dosa itu melawan Tuhan. Jadi satu hal dalam kehidupan kita, untuk kita mau Tuhan berpihak kepada kita, kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup di dalam integritas. Kita harus hidup di dalam namanya kualitas hidup yang baik. Tahu itu dosa, buang. Amin. Dan kejar pengenalan akan Tuhan dari hari ke hari itu harus terus makin bertumbuh. Nah dalam kehidupan kita, jadi nggak usah diajarin ya bagaimana dalam kehidupan kita untuk kita benar-benar persiapkan ini wadah untuk kalau kalian tahu namanya orang pemain basket. Dalam pertandingan biarpun dia nggak dapat bola, dia kakinya tidak boleh stop saudara, dia mesti bergerak. Dan kalau kita bisa lihat namanya petinju, pemain bulu tangkis seperti itu latihannya kan hampir tiap hari saudara, paling tampilnya setahun 2 kali. Tapi dengan dia tampil setahun 2 kali bukannya berarti tiap hari dia nggak latihan, dan itulah hidup kita. Kita harus melatih hidup bagaimana dibangun dari firman Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan, bagaimana kita mendengar dan kita taat melakukan. Dan itu harus menjadi gaya hidup kita ya. Dan kalau itu kita bisa lakukan, nah udah kita dalam diri kita integritas, karakter, kerajinan. Saya katakan kerajinan itu haruslah. Karena kerajinan itu adalah hadirat surga. Kalau kemalasan itu hadirat neraka. Bicara soal Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang rajin. Dikatakan God is always working. Bapakku bekerja sampai hari ini. Dengan tanda kutip lu Bapak di surga yang punya surga dan bumi aja masih kerja. Kita aja mungkin rumah aja belum punya, masa gak mau kerja saudara? Halo? Amin. Tuhan punya semuanya. Kita mungkin belum punya yang namanya anak-anak sekolah belum beres. Mungkin suami kita belum beres. Bagaimana kita stop? Amin. Jadi bagaimana tadi saya katakan di tengah masalah yang sedang ngejar kita mesti ingat seperti burung gagak, jangan peduliin. Terbang aja terus lebih tinggi. Dengan kualitas kita, dengan kita grow secara kerohanian, otomatis masalah yang dulunya berat itu akan terpental dengan sendirinya. Dan akan diselesaikan dengan sendirinya. Karena apa? Kita punya pikiran yang positif. Amin. Tapi kalau kalian tidak mau, kalian akan menjadi kayak ayam kampung. 3 meter doang paling terbang. Beletak-beletok, ributnya minta ampun, betul? Rebutan cacing lagi, bukan makanan yang sehat.
Amin. Nah, kita mesti terus, kalau memang kita mau jadi Raja Wali, nggak ada jalan lain. Kebaskan yang tidak penting, saving energi, saving waktu, dan juga jangan buang-buang untuk sesuatu yang sia-sia. Jangan memberi yang namanya energi kita pada ranting-ranting yang tua, yang perlu dipotong-dipotong. Sedangkan target kita terus terbang. Karena apa? Tuhan masih menyediakan berkat yang sangat besar buat kita. Tuhan lagi juga sediakan namanya panggilan-panggilan yang hanya kita bisa selesaikan, tidak bisa yang lain. Hanya kita bisa selesaikan. Amin. Nah, sesudah bagian kita siap, didapati rajin, apapun dipegang tangan kita nggak pernah sia-sia ya kan ya. Kita hargai seperti itu, dan contohnya seperti ini ya. Anak saya pernah ngomong, "Mama, buat apa sih bantuin orang miskin? Orang miskin tuh banyak, nggak akan bisa ketolong." Saya ngatakan, ya ibaratnya kalau umpamanya saya cuma bisa 5 jari, ya saya akan tetap lakukan. Memang saya nggak bisa menyelesaikan semuanya, tapi terbukti di dunia, Rati Karjadi pernah hidup dan ada bagian dari saya yang saya semampu yang saya bisa kerjakan. Saya nggak mau sebagai manusia tidak punya kualitas dalam kehidupan kita dan kita pikir nggak bisa semua. Itu urusan orang lain. Bahkan kalau dibilang begini, kalau dengan segelas airnya dikatakan kamu nggak mungkin bisa yang namanya untuk lautan. Tapi kalau bersama Tuhan bisa aja satu botol ini dituang sama Tuhan jadi tawar air laut, kan suka-suka Tuhan. Amin. Tetap bagian kita ambil bagian. Yang kamu bisa lakukan itu resource-nya kita hajar terus. Soal lakukan jangan lihat hasil, itu bagian Tuhan. Amin. Nah, bahkan dalam kehidupan yang simpel saudara ya. Yang simpel aja saya bilang begini. Meja di mana kalau saya makan datang itu bersih, tidak boleh sesudah saya makan di situ pergi berantakan. Itu bukan ciri khas anak-anak Tuhan. Amin. Datang bersih, pulang harus bersih. Begitupun hotel, memang saya katakan itu ibaratnya tuh nggak bisa ngebersihin seluruh dunia, masa bodoh. Tapi bagian yang di dalam lingkungan saya sih mesti make sure saya harus tundukkan dengan kerajinan. Kalian lihat kalau saya nginep di hotel manapun keluar itu spring bed itu tetap mulus loh. Saya bersihin, kenapa? Waktu saya datang prinsip saya bersih, kenapa sudah pergi jadi kayak kandang kebo. Amin. Itu prinsip saya. Orang lain gimana? Saya nggak mau ibaratnya dengan kekayaan di tangan kita membuat kualitas hidup kita turun. Kenapa tidak? Hargai yang namanya orang yang kerja. Sehingga saya dimanapun, apalagi kalau ini tiap bulan ke Bangka, saya dikenal sekali di hotel itu, siapa? Ratih di situ. Hal sepele. Kalau di meja pokoknya makanan, pergi sama saya, silakan saya pesen semua makanan. Makanan yang sudah di piring kamu harus dihabiskan. Nggak boleh nggak dihabisin. Nggak dihabisin, lu yang bayar. Udah saya tenang aja, silakan ambil. Pokoknya prinsip saya tidak boleh sesuatu yang kita bisa selamatin. Sampah pun juga sama saudara. Bukankah itu keributan buat sampah di dunia itu begitu banyak? Kita mulai dari diri kita, minimal di rumah buang sampah pada tempatnya. Soal dunia bagaimana urusan di luar. Dan pakai katanya sampah plastik itu juga mengganggu sekali. Dan kalian tahu semua plastik yang saya pakai minimal saya harus pakai 2 kali. Saya nggak bisa beresin sampah seluruh dunia plastik, tapi minimal dari tangan saya akan kerem, tidak langsung. Dan ada bagian di mana saya ambil 50% masih saya pakai lagi. Dan itu otomatis saya bisa ngirit saudara. Plastik yang sekilonya 33.000 kali saya pakai 2 kali kan berarti 16.500. Amin. Dan itu walaupun saya punya uang cukup saudara, tidak pernah bisa membuang namanya kita punya ketelitian saudara. Sama kita punya yang namanya yang bisa diirit, kenapa tidak. Sampai hari ini pun parkir, beda pagar. Ke pasar ada komplek yang ada pagar dan bisa loncat, saya parkir di dalam pagar loh, nggak bayar 5.000. Jadi itu pagi saya dapat beli gula, harganya 12.500 potong 5.000, lumayan 7.500. Cuman ngelangkah pagar kok. Hal itu pun saya perhatikan. Secara uang saya cukup saudara, tapi nggak pernah mau buang. Dengan saya punya uang membuat saya punya kualitas saya sebagai manusia, kualitasnya turun nggak bakal. Makanya saya juga ajarkan anak-anak saya juga ngomong sama teman-teman saya, jangan sampai kekayaanmu membuat anakmu lumpuh. Semuanya dikerjakan pembantu, padahal kamu bisa lakukan, kenapa suruh orang gitu loh. Nah itu paling nggak contoh-contoh teladan yang dalam kehidupan saya, yang saya lakukan dalam kehidupan saya seperti itu. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa, tapi yang penting kita berdiri di pihak mana. Amin. Kalau Tuhan mau kita tolong orang itu, tolonglah.
Bahkan dalam sampai hari ini saya bersyukur bagaimana pelayanan untuk panti asuhan tetap berjalan. Dan saya berhasil di mana sekarang anak napi udah bisa saya rawat di tempat panti asuhan. Anak napi yang kecil-kecil, bapak ibunya di penjara, anaknya kami udah bisa kumpulkan seperti itu. Memang saya saat ini nggak bisa ambil banyak saudara, tapi nggak apa-apa. Bisa 3, bisa 7, bisa 10 saya tetap lakukan. Paling nggak saya ada di bagian saya tercatat bahwa saya peduli dengan namanya nasib dari namanya orang-orang yang terpenjara. Karena penjara itu adalah panggilan hidup saya. Amin. Kemanapun yang namanya napi saya uber. Itu target saya. Bahkan kemarin saya baru pulang dari NTT. Dan Pak Jo, NTT nama AOC terkenal loh di SOE. Luar biasa, begitu nama AOC mereka tahu. Aku baru tahu di situ dia datang waktu saya pelayanan di penjara adalah Pak Sandi. Dia kenalkan dirinya pada saya. Dan ternyata di AOC itu pembuat sumur terbanyak, betul? Menjadi berkat di sono benar-benar luar biasa. Sampai di kantor polisinya pun juga itu sumur ada di kantor polisi. Dan tanpa sadar itu memudahkan saya juga kemanapun di SOE, AOC itu open bener di mana-mana, amin. Walaupun saya nggak ngomong sama Jo sih, saya datang karena targetnya penjara. Nah gereja-gereja lain bisa masuk luar biasa. Dan itu ternyata NTT itu surganya napi saudara. Nggak pernah saya dengar napi itu di Kupang itu ada 500 napi, Kristennya hampir 500, yang Islamnya paling 10-20. Beda dengan kalau saya ke Jawa, ke Solo, ke Medan, terbalik. Kristennya paling 100, sisanya agama seberang. Tapi di Kupang dibalik. Jadi waktu lihat napi penuh begitu, syok saya. Bener-bener. Saya bilang kalian di sini ngapain? Saya bingung bener. Udah tua-tua juga masih di penjara. Saya bilang kalau tua kayak kamu aja di penjara, gimana anak keturunanmu? Halo? Itu di Kupang. Kalau puji syukur wanitanya cuma dikit, cuma 60. Yang anak-anaknya 21 kemarin masuk 22. Rutannya itu kurang lebih ada sekitar hampir 200 rutan Kupang. Di SOE napi 280, di Keva ada 180. Dan kalian tahu begitu masuk kan mainannya itu kan mesti ada nasi. Kita nggak mungkin cuman ada tertulis, dia lapar saudara. Amin. Bawa alat mandi terbatas karena timbangan nggak bisa. Nah sampai di manapun tempat udah di situ saya mulai habisin itu yang namanya bisa beli sabun, beli rinso, beli alat mandi itu sekali masuk belinya main ratusan. Nah sampai di situ nasi pun sampai nggak ada yang sanggup bikin catering 500 saudara. Pertama datang dibilang dikenalin ini catering orang Chinese bisa. Ya udah saya santai pesen. Begitu amin saya selesai khotbah dibisikin Bu. Itu nasinya cuma datang 90. Lah sisanya gimana? Orangnya stres masuk rumah sakit. Nah lo saudara. Saya bilang haleluya selamat datang Kupang. Sampai saya minta maaf. Akhirnya saya keluar saya bilang bisa gak makan siangnya ditunda untuk sore. Untuk makan sore saya akan cari nasi padang. Berburulah nasi padang saudara di sono dapat. Nah untuk pelayanan kayak gitu tuh gak main-main saudara. 25.000 tuh napinya ada kurang lebih 1.000. Belum lagi gereja-gereja dan mayoritas ternyata baru saya tahu NTT itu sangat miskin. Mereka dengar kesaksian kita melongo gitu loh. Yang begini belum pernah aku dengar. Halo? Dan itu tembus sampai ke Gemit pun tembus karena dia ketemu saya di penjara waktu saya khotbah seperti itu. Bahkan tanggal 2 Jun ini sebetulnya saya diundang 2 Jun untuk ada 5.000 Gemit undang saya. Enggak bisa. Target saya udah muter kemana-mana saya mesti ke Nias. Jadi ke Kupang kapan? Enggak tahu lagi. Karena saya akan ngiterin seluruh provinsi seluruh Indonesia. Amin. Amin. Nah jadi dalam kehidupan kita berikan. Walaupun orang bilang enggak mungkin seperti itu. Tapi kita berdiri di pihak mana. Kalau Tuhan mau kita lakukan. Jangan lihat hasil. Dan sampai hari ini enggak pernah kekurangan. Detik pada waktu saya udah bingung. Udah nasi udah enggak bisa kehandle. Bisa-bisa itu Alfamart Tuhan sediakan itu namanya Beng-beng yang di pouch itu di sel saudara. Sepanjang saya tahu Alfamart tidak pernah memberi stok begitu banyak. Dalam berapa hari, 2-3 hari seluruh beng-beng seluruh Kupang 1.000 biji habis. Sampai gempar Kupang, siapa yang datang? Selalu kan bikin gitu. Udah selesai ternyata dia bilang itu katanya selnya sampai April. Itu baru berapa hari begitu saya pindah kota di SOE tidak di sel lagi.
Dipikir karena laku gitu loh. Waduh, saya bilang ini gimana di Soe ada napi begitu banyak lagi. Puji syukur di Kuala Tenggo, di sel lagi, hajar lagi mainannya seperti itu saudara. Amin ya. Nah, jadi waktu kita bergerak seperti itu kita bisa lihat, orang kan bisa lihat bahwa sungguh ada Allah dalam kehidupan orang ini. Amin. Nah, itulah dalam kehidupan saya lihat Tuhan tahun ini bukan cuman mau kita seperti Raja Wali, tapi saya berdoa sebelum bisa ditaruh di sayap, kalau kalian gak punya keseimbangan kejungkel saudara, amin. Duduk di sayap terbang tinggi, kalau gak biasa juga jatuh saudara. Mulailah dengan Raja Wali, dengan kita punya standar Raja Wali aja sudah lumayan bisa terbang tinggi saudara. Amin, itu dilatih, dimulai dari rumah. Ya, dari hal yang sepele kita lakukan, amin ya. Nah, kita bisa lihat kalau ini bagian kalau di saat bagian kita udah siap, ya secara integritas, kejujuran, kesetiaan, ketekunan itu harus menjadi bagian hidup kita, nggak usah disuruh. Karena memang kita adalah imam-imam yang rajani ya. Sebagai anak-anak kerajaan Allah kita harus punya unsur-unsur DNA-nya seorang raja. Seperti itu ya, imamat rajani dimanapun kita berada. Kita harus memperluas di area teritorial kita, ibadah kita bukan cuma di sini, di rumah pun ibadah kita, di kantor ibadah kita, di pasar ibadah kita, di keluarga pun ibadah kita, dimanapun kita harus bawa dampak. Amin, itu harus jadi gaya hidup kita karena raja, dimanapun kamu ditaruh tetap raja. Amin ya. Nah itu bagian kita satu ya, bagian kita adalah siapkan secara jasmani karena yang saya ingatkan bahwa satu-satunya ciptaan Tuhan yang punya jasmani dan rohani itu cuma manusia. Kalau binatang cuma punya jasmani. Jadi percuma cari binatang yang mau berdoa kagak bakal. Amin. Nah jadi dalam kehidupan kita karena kita punya jasmani dan punya roh. Dua-duanya harus kamu kerjakan baru kamu punya sayap keseimbangan. Kamu bisa kuasai dan taklukkan bumi. Amin. Nah itu bagian kita ya. Dikatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh dan pegang janji Tuhan. Harus dipegang janji Tuhan seperti itu. Nah bagian kita yang kedua adalah mencari Tuhan di Yeremia 33. Yeremia 33 dikatakan gini, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi bagian yang satu adalah kita persiapkan jasmani kita dengan kualitas yang tertinggi. Kedua adalah rohnya kita ini, kita harus cari Tuhan. Kita mulai cari Tuhan dan kita karena apa? Dikatakan bahwa Tuhan bisa memberikan hal-hal yang kita tidak ketahui, itu namanya remah saudara. Karena kita bisa gini, kalau kita tidak kombinasikan hidup kita dengan profetik saudara, itu kita nggak mungkin bisa terbang. Paling bisa jalan atau lari. Tapi kalau kalian mau main yang terbang harus ada dua sayap, jasmani dan rohani itu harus dikerjakan seperti itu ya. Nah kalau kita bisa lihat Yosua ya di zaman perjanjian lama ya. Waktu dia harus melewati yang jalan-jalan ya sesudah Musa dia kan harus pegang yang namanya kepemimpinan seperti itu. Kalau Yosua pegang Taurat aja saudara, kalian tahu di Taurat tidak pernah ditulis detail bagaimana cara untuk menjalankannya. Betul? Nah itu yang namanya remah dari situ saudara. Ya, umpamanya Yosua disuruh yang namanya pada saat itu dia harus tembok Yeriko. Ya, memang sudah dinubuatkan Yeriko itu akan bisa ditundukkan ya seperti itu, tapi caranya kan nggak ditulis. Nah caranya bagaimana? Harus dengar suara Tuhan. Betul, harus kelilingi 7 kali ya seperti itu. Nah pada waktu dia harus menduduki tanah Kanaan, apa yang dia harus lakukan? Memang sudah dinubuatkan dia akan duduki tanah Kanaan, tapi caranya, cara Yosua sama cara yang lain itu beda. Bukankah pada saat itu di mana Yosua harus injak sungai Yordan, lewati sungai Yordan, memang dia tahu harus lewati sungai Yordan, cuman caranya bagaimana? Dia harus namanya tabut harus di depan. Dia harus menjejakkan kakinya. Jadi setiap dalam peperangan kita mesti ngerti caranya itu nggak akan tertulis. Bagaimana jalankan kita harus dengar suara Tuhan. Nah itu dikatakan perlunya namanya remah. Tanpa remah kalian nggak bisa. Kalian tahu dalam peperangan saya mengalami 6 juta, ya 1,8 miliar, 560 juta, 250 juta. Itu semua punya jalan-jalan. Yang saya ingatin yang paling luar biasa adalah pada waktu saya harus bayar pajak 1,8 M. Itu tahun 98, secara logika nggak mungkin. Kalau sampai mesti bayar, udah mainannya cuma satu, rumah saya harus disita. Waktu itu rumah saya tahun 98 cuma harga 2 miliar. Kalau berurusan dengan tukang pajak nggak bisa lari saudara. Itu pajak gigihnya luar biasa ya. Nah apalagi lihat rumah saya di Pandana Kapuk senilai 2 miliar, oh nggak bakal dilepas sama mereka. Dan saya tahu, saya lolos dari 3 juta US. Ya, dengan saya bisa jual tanah di Pelabuhan Ratu dapat komisi 3 juta US, selamat rumah saya nggak jadi disita.
Tapi saya tahu setan gak akan lepasin saya. Karena ini akan menjadi satu kesaksian. Nah, saya berpegang pada siapa saudara? Saya bersyukur, makanya kan bulan lalu dikatakan bahwa kita harus berakar kuat. Saya cuma ingetin ya, berakar kuat kalian harus ada dekat aliran air. Itu firman Tuhan. Pada waktu awal saya bertobat, itu saya juga gak ngerti, direktur perusahaan ekspor karet bisa ditaruh Tuhan penjual kaset. Itu turunnya lumayan saudara. Kaset yang harganya 8.000 perak. Sedangkan kita kalau main karet kan jumlahnya ratusan juta pajak begitu. Jadi suruh pegang kaset 8.000 perak. Pada waktu saya pegang kaset itu baru saya ngerti. Selama 5 tahun Tuhan taruh saya di aliran air. Waktu itu kehidupan saya sampai bilang, ya ilah Tuhan bertobat. Tujuannya cuma satu, suruh jadi penjual kaset. Gak usah begitu parah kali sampai kena utang 3 juta US, kawin 17 tahun berantakan. Saya bilang, gak taunya saudara, untung saya nurut. Udah gitu ditaruh di Ibu Iin pun penjual kaset juga 10 tahun. 10 tahun saya benar-benar diem. Itu seperti gak berkutik, seperti namanya pohon zaitun. Kurma itu akarnya lagi ke dalam. Tapi begitu selesai, itu benar kekuatan yang luar biasa. Udah gak bisa dibendung. Ini dari atas kepala, ini udah firman semua saudara. Amin. Jadi saya gak menyesal 10 tahun saya ditaruh di penjual kaset. Now, dengan saya jualan kaset, nama saya banyak dikenal di seluruh pulau, bukan karena Ratih terkenal, tapi dikenal sebagai penjual kaset. Jadi sekarang kemanapun saya pergi dengar Ibu Ratih ada di sini, oke, langsung disediain mobil, diantarin ke penjara. Tanpa sadar Tuhan bikin saya saluran-saluran. Yang saya nggak tahu ternyata itu nanti waktu masuk panggilan sebagai di penjara-penjara, itu ternyata saluran saya yang saya buka di awal pertobatan. Jadi percayalah, apapun yang Tuhan taruh planning dalam hidup kita, lakukan dengan setia. Jangan bertanya. Amin. Kalau memang Tuhan bilang titik, jangan dibikin koma, saudara. Kalau umpamanya musik koma, jangan dititikin, sama Tuhan begitu aja. Dan juga jangan pakai tanda tanya. Gak boleh. Amin. Nah, jadi kita harus punya hati hamba dalam kehidupan kita. Pada waktu kena 1,8 M, pikiran dunia gampang. Oke, jual rumah. Ditawarkan, otomatis itu lagi zaman yang penjarahan seperti itu ya. Pada itu udah mulai Krismon pada tahun 97, rumah saya langsung mau dibeli orang dengan nilai 1,8 M ya. Nah itu baru lahir baru, saya juga bingung itu si Kris tuh, setiap ada orang Kristian tuh anak saya yang kecil waktu itu masih umur 9 tahun, setiap ada orang datang ke rumah lihat rumah saya, dia ikutin di belakang. Saya tanya kenapa sih kamu ngikutin? Aku patahkan dalam nama Yesus, tidak bisa dijual. Buat dia gak suka Tuhan, dipatahkan dalam nama Yesus. Pokoknya dia berjuang tidak mau dijual rumahnya. Nah bagian saya juga begini, kalau memang harus jual ya apa boleh buat. Tapi saya mau pakai jalan gini, Tuhan boleh gak ya? Kan pernah saya baca bahwa pada waktu orang Israel masuk tanah Kanaan, bukankah di sungai Yordan ada 12 batu suku Israel yang sampai hari ini bisa dilihat sebagai tanda pernah ada sejarah seperti itu. Selama 12 batu itu gak digeser di Israel, rumah Ratih di Pandenda Kapuk gak boleh diambil orang. Amin. Boleh dong doa. Amin. Selamat lagi. Kalian pikir firman yang ini tuh gak bisa diaplikasikan? Oh bisa. Maka saya katakan Yosua, dia tahu Taurat, tapi di Taurat gak ditulis detailnya. Caranya itu harus dengar dari Tuhan. Dan caranya gak mungkin sama. Kalau memang sama, setan jegal. Kita main adu cepat dengan ketaatan. Begitu dan selesai, oke. Sini balikin. Apa yang dicuri mesti balikin. Amin. Pernah dengar waktu saya anniversary saudara, saya pesta kebon. Karena di dalam gak mungkin muat. Saya bilang Tuhan ini di Pandenda Kapuk memang keren. Pesta kebon, pada waktu orangnya makan, nyamuk juga makan. Sama-sama nyedot darah tuh. Itu nyamuk pantai kan gede-gede. Dicoba disemprot saudara. Hari kedua nyamuk datang lagi gede-gede. Saya bilang Tuhan ini gak mungkin disemprot terus nanti racun kena seperti itu. Saya renungin, oh iya Tuhan. Kok kan pernah ya dulu di Mesir ngundang nyamuk, ngundang laler, ngusir laler. Ya apa susahnya ngusir nyamuk di rumah Ratih Karyadi. Saya bilang mungkin kalau Pandenda Kapuk kegedean, tulis saja Mayang Permaduan nomor 34. Khusus rumah saya tanggal 31 Agustus kelambuin. Amin. Aman dari nyamuk sampai jam 12. Halo? Tuhan tuh real. Amin. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Dari mana? Rema. Kita nggak tahu, setan juga nggak tahu.
Taunya kapan waktu Tuhan kasih langsung lakukan amin jebret, udah selesai. Setan udah gak bisa uber, udah diberkatin. Kita berhasil karena itu yang Tuhan minta kita penuhin. Makanya ketidaktaatan, delay itu menghalangi berkat apapun. Amin. Nah itu kehidupan saudara, jadi dalam kehidupan kita bisa exciting. Gak membosankan baca firman terus guna untuk apa? Bisa, nyamuk aja bisa dipakai, amin. Amin. Nah jadi waktu kena 1,88 miliar ya udah. Gampang, jual lah rumah. Dan buat saya tidak ada kata ngegerutu. Selalu ada untung. Memang dasarnya papa saya orang Semarang, jadi orang Semarang, orang Jawa selalu untung saudara. Karena apa saudara? 6 miliar kalau Tuhan gak tolong bukan cuma rumah, kami di penjara. Ini tidak kena 6 miliar, kena 1,8 M, rumah doang disita, kaminya gak di penjara. Lumayan. Jadi terima kasih juga Tuhan. Puji syukur waktu mau dijual Tuhan mengatakan ini rumahku bukan rumahmu. Gembala datang itu jam 12 malam pulang dari airport mampir. Ngomong sampai jam 3 pagi saya bilang enggak Pak. Ini rumah ini saya beli dengan BCA cicilan 4 tahun KPR. Jadi ini rumah saya bukan rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan. Enggak bisa. Bapak kan belum pernah ngadepin tukang pajak. Enggak bisa Pak jawab ke tukang pajak ini rumah Tuhan saya bisa digebuk sama tukang pajak. Bayar saya bilang gitu. Udah besoknya tetap saya mau bayar kok. Nah jam 10 pagi ada satu sister datang, doain. Sebentar lagi saya mesti jual rumah ini nih buat bayar pajak. Saya gak merasa sedih saudara. Karena apa? Lumayan, rumah hilang tapi saya gak di penjara. Kalau dulu kan beda gitu loh. Nah doain, Cirati aku dengar ini rumah Tuhan bukan rumah Cirati loh. Hah? Terus langsung ngomongin, 2 orang ngomong serius loh. Berarti betul loh. Jadi gimana? Gak tahu. Saya juga gak tahu gimana caranya ya. Ya udah saya adepin ke kantor. Saya cuma ngomong gini Pak. Saya jujur mau jual rumah ini, tapi Tuhan ngomong ini rumah Tuhan. Bener ditimpuk pakai kertas saudara, bayar utang. Iya Pak, begini, udah gini nih. Ini rumahmu nih ya, kan harga 1,8 M, buat bayar tuh 1 pajak. Tapi kami udah putuskan kamu cukup bayar 1 miliar untuk pajak, 800 juta ini buat kamu. 800 juta tahun 97 gede loh. Dan waktu itu saya udah nyecer di daerah Kebon Jeruk, ada rumah harga 300 juta, itu gede 2 tingkat. Cuman bedanya Pandana Kapuk satu lagi di Kebon Jeruk, agak ke pinggir. Tapi buat saya no problem gitu loh. Nah saya bilang gini, ini 800 juta buat kamu. Jadi kamu harus pergi dari rumah itu. Terus saya bilang gini, Pak, masalahnya kalau saya terima uang ini berarti saya mau jual. Saya kan gak boleh jual. Gini deh Pak, Bapak kalau mau paksa saya ini 800 juta buat Bapak aja deh, saya gak mau sentuh. Saya bilang begini loh Pak. Bapak kasih saya 800 juta, dikasih kanker sejempol aja gak cukup tuh 800 juta tuh. Ada yang mau dikasih 800 juta, dikasih kanker di jempol? Gak cukup. Amin, saya gak berani Pak. Terus saya bilang gini, Pak kalau Bapak ngusir saya bisa kerja di sebelah. Jakarta ngusir saya bisa ke Surabaya. Indonesia ngusir saya bisa ke Singapura. Saya ngomong ngoceh gitu sampai seluruh dunia. Kalau Tuhan ngusir saya Pak, saya kemana Pak? Neraka, saya gak mau. Jadi Pak, udah ini saya kasih duit Bapak, terus sebelum saya pergi saya dekat handle pintu saya ngomong nih, Pak saya gak mau ambil duitnya kan 800 juta dan kalau Bapak bisa ambil rumah saya, berarti Tuhan saya kalah. Tapi bukan saya mau jual loh, udah saya tutup, itu 11 Mei tahun 98. Apa yang terjadi saudara, 13 Mei terjadi penjarahan seluruh Jakarta. Ada perusahaan itu perusahaan karena kenapa mereka bisa tuntut saya 1,8 miliar? Karena saya terima komisi 6 juta, itu kena 6 miliar, itu kena pajak dividen 30%, jadi kena 1,8 M. Dan saya suruh tanda tangan kwitansi. Dan saya ternyata betul kwitansi itu menuntut saya untuk bayar pajak berdasarkan tanda tangan itu. Padahal waktu kwitansi itu dikejar saya bilang nih saya udah curiga nih. Ada apa ya? Tapi bilang kalau ibu tidak mau tanda tangan, biarpun orang itu nunggu 3 hari 3 malam ya nggak enak saudara sama karyawan. Akhirnya saya bilang Tuhan nih saya nggak ngerti nih surat nih apa isinya. Ada firman mengenai Hizkia yang dikata-katain nama Sanherib kan, dikasih surat kan, baca. Saya bilang nih baca Tuhan. Gua nggak tahu isinya apa. Saya tanda tangan di dalam nama Yesus. Udah saya lepasin. Nah ternyata itu buat nuntut pajak untuk saya kena 1,8 M. Nah itu ada diskotik di perusahaan itu ya, beda 3 itu diskotik kaliber, itu dibakar massa. Waktu dibakar massa kena 1, 2, 3, plus ini perusahaan kebakar saudara. Dia tenang aja karena waktu itu dia baru jual kebon, masih ada deposito, masih ada saham, dan dia beli lemari besi 2 meter anti api, dia tenang-tenang aja, bener gak kebakar. Sesudah adem begitu dibuka,
Di dalam lemari bersih isinya apa? Karbon. Kwitansi saya jadi karbon. US dollar dia jadi karbon. Duitnya jadi karbon. Akhirnya saya dilepasin. Dia ngomong ini, dasar Tuhan lu bela lu gak bela gua gitu. Amin. Jadi cara-caranya itu tuh Tuhan yang kasih jalan saudara. Kalian mau berdiri di atas sayap, kasus saya tidak mungkin cara manusia. Harus main atas sayapnya Tuhan. Dengan duduk di atas dengan integritas saudara. Ada bagian kita, tapi hari itu kalau saya ambil 800 juta benar-benar hilang saudara. Jangan dipikir kalau begitu mainnya pertandingan iman. Makanya saya katakan ikut Tuhan mesti ada nekat. Saya cuma ngomong gini kan waktu itu tahun 97 kan saya udah habis-habisan saudara. Ini rumus untuk orang model kayak saya ya. Kalau udah miskin ya, udah miskin nih ya. Terus imannya juga pas-pasan. Cara satu-satunya apa? Nekat aja. Baru terjadi terobosan. Terjadi apa-apa pun gak rugi, memang gak punya apa-apa saudara. Nekat aja udah jeblos sekalian dan saya lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Nah itu menjadi gaya saya sampai hari ini. Baca firman, terus mendekat dengan Tuhan. Ada perang gak ada perang terus kita penuhi. Karena kalian tahu ya, iman yang menyala-nyala dalam hidup kita ya, itu akan membawa kita dekat sekali ya. Dekat sekali dengan pintu berkat. Yang orang-orang jauh buat kita cepat sekali nyampe gitu loh ya. Dalam kehidupan kita tetap berjalan walaupun kita nggak lihat ya namanya jalan keluar bagaimana nggak peduli. Kita berjalan dengan iman gitu loh. Walaupun nggak lihat jalanin tak aja kalau itu tahu bagus dan kita terus berjalan walaupun sekeliling kita tidak lakukan apapun urusan dia. Bagian kita harus menabur kita nabur. Terus berjalan dan terus menabur kebaikan. Ingat yang saya katakan semua di sekeliling kita adalah tanah. Tanah manapun kalau kamu tidak mau nabur benih yang baik, itu akan tumbuh ilalang. Hari ini saya tanya, kelilingmu itu menjadi semak belukar, duri, atau jadi berkat buah-buahan dalam hidupmu yang memberi anggur yang manis? Amin. Nabur, terus tanamkan benih. Nabur. Jadi musim apapun, biar musim SBY saya tetap diberkati mobil. Halo, Anies jadi gubernur tetap dapat mobil expander. Halo. Amin. Enggak menghalangi. Tabur aja, kita enggak pernah tahu pada kapan kita bisa menuai. Nah, kalau umpamanya dalam kehidupan ya, mau jalan seperti di atas sayap Raja Wali, yang saya katakan harus nekat. Kalau kalian enggak nekat, hitung-hitungan sama Tuhan enggak bisa. Kadang-kadang kita lihat ini habis nih, salon. Karena suami saya kan sering judi, saya ikut sampingnya mainnya salon gitu. Tahu salon? Habisin dipulin habis. Nekat-nekatan. Kadang-kadang dia ngegertak kan. Belum tentu kita kalah seperti itu. Nah kalian tahu. Di dalam pelayanan saya saudara ya. Itu udah biasa tabungan paling nolnya 5. Nolnya 6. Ya. Kadang-kadang nolnya 7. Habis bulan habis lagi. Awal bulan penuh lagi bayar semua ke panti asuhan. Keliling seperti itu. Bahkan yang kemarin aja mau ke Israel saudara. Itu kan Desember mesti bayar tanggal 1. Bisa-bisa Tuhan ngerjain saya dari bulan September, Oktober tabungan saya tinggal 400.000 terus. Saya bilang wow, saya punya kolam lagi dikuras nih sama Tuhan nih. Sebentar lagi mau diisi nih. Ngomong begitu aja, kuras nih sebentar mau diisi. Masalahnya saya pergi bukan sendiri saudara. Saya bawa staf saya, Vina yang jadi anak saya, dia belum pernah ke Israel. Beriman, akhirnya perang saya juga gitu loh. Udah gitu sama pembantu saya tuh lucu saudara. Dia tuh bertobat 10 tahun sesudah dia ikut saya. Saya gak injilin dia, saya cuma ngomong aja bersaksi gitu. Akhirnya saya ingat jam 10 malam diketok kamar saya 10 tahun kemudian. Non, saya pikir saya mau ikut Tuhan non aja ya. Udah tumpang tangan baptis Roh Kudus. Tuhan bikin keajaiban baru awal bertobat. Tuhan sudah bawa dia ke 7 sidang jemaat ke Eropa. Itu Tuhan yang bayar. Saya beriman akhirnya pergi dengan cara apa? Waktu itu zamannya Petrus Agung rumah saya sering dipakai nginep hamba-hamba Tuhan dari luar negeri. Pasti nginepnya di Pendana Kapuk. Nah setiap di mereka nginep pasti pagi disiapin sarapan nasi goreng. Nah nasi goreng Mbak saya terkenal. Dan hamba Tuhan tuh selalu ngetipin nih kasih ada 100, 200, 300 dolar. Dalam sekejap dapat $3.000 saudara. Pergilah dia ke Eropa nginjek tuh mbak pembantu. Ke Filipi, Efesus, ke yang namanya Patmos. Keren saudara, mbak pembantu rumah tangga gitu namanya Mistiah tuh. Apa nggak kurang dari kencong. Nah, kemarin ini waktu mau ke Israel, Mbak pergi enggak
nggak punya duit gitu loh. Saya diemin aja, udah putus terakhir, sini loh mbak, duduk. Nggak mau ke Israel, nggak punya duit, mahal gitu. Mbak, dulu nih ya kamu tuh masih belum punya kebo, belum punya rumah, belum punya sawah, belum punya motor, berani ke Eropa. Ini udah punya kebo, punya sawah di kampung, gajimu gede, nggak berani kebangetan lo. Tanya sama Tuhan, ayo. Ya non, akhirnya pergi non, beriman, nih 5 juta, mainannya begitu saudara. Nah udah nungguin waktunya saudara, itu bener-bener Jumat ya. Jumat tuh saya akhirnya udahlah ambil dulu nih dolar-dolar yang ada deh, usahain kan harus bayar tanggal 1. Saya hari Kamis itu siapin dolar, saya mau jual. Ada telepon, Bu saya mau ketemu dong. Ya udah tunggu dari pasar ya, pulang pasar. Sebentar saya mau ke pasar dulu, di pasar tuh kan ada money changer, saya mau tuker. Sebentar dong Bu, saya nggak lama kok. Ya udah datang. Tahu nggak dia datang ngobrol sebentar, taruh uang serut, ketutup semuanya 100 juta. Amin. Ke Israel, halo. Saya bilang wow, dan kembali gayanya saya begitu ngejak Israel, setan kalah lagi kan lu. Amin. Tentara tidak ada yang perang pakai duit sendiri saudara, itu udah saya deklarasi, saya pegang sampai hari ini. Oh suruh aku bayarin, nggak bayarin, ya jadi begitu saya nggak mau ngutang. Nah saya tutup begini, anak saya Christian itu kan, kalau tahu dia kawin tuh di Westin, ya 4 tahun yang lalu. Westin itu adalah tempat yang the best di Jakarta, lebih dari Kempinski. Mereka doa dapat Westin, serius Westin. Iya, enak deh lo. Karena saya bayar 1 M tuh. Ya udah, dapat nih yakin, dapat. Oke jalanin. Udah mereka cari ya lihat yang gaun pengantin di mana. Akhirnya pergi ke Westin. Deal harus bayar DP sekian. Seminggu sebelum DP-nya datang dia datang ke saya, Mah, gimana sih caranya dapetin uang ratusan juta? Kenapa? Ini minggu depan nih mesti bayar Westin mah 100 juta. Uang kami gak nyampe. Hah? Gak nyampe? Kamu dengar dari Tuhan? Dengar. Caramu bagaimana? Perangnya gimana? Coba mama mau dengar. Calon istrinya ngomong begini, aku doa sama Tuhan mah supaya mama sama Christian diberkatin untuk bisa bayar DP di Westin. Saya langsung ngeliat, lu yang kawin kenapa gue yang perang? Enggak salah. Saya bilang, wow, oke begini, perangnya salah. Mulai hari ini catat ya, semua uang yang masuk di bank kamu, di bank aku, semua untuk Westin. Bertiga nih ya, deal, oke salaman. Terus kapan mesti bayar? Dalam minggu ini. Oke dikumpulin cuma punya 75 juta. Bilang Bang Westin, 25 juta kasih saya napas dulu, nanti kita cari jalan. Tunggu mah, masalahnya mama tahu gak sih gini. Mama bayar nih 100 juta. Terus nanti DP keduanya kapan lagi? 2 bulan lagi, 150 juta. Kalau mama gak bisa bayar 150 juta, 100 jutanya hilang. Oh gitu. Mah, kayaknya iman saya gak nyampe deh. Udah turun aja dia diangke katanya. Diangke berapa duit? 300 juta saudara. Saya bilang 300 juta, masalahnya 300 juta juga saya gak punya duit. Itu yang jadi masalah. 300 juta kita yang bayar, 1 miliar Tuhan yang bayar. Ngerti caranya? Kan Tuhan yang suruh. 300 juta bisa turun tapi kita yang bayar. Saya juga gak punya uang. 1 miliar Tuhan yang bayar. Mendingan Tuhan yang bayar. Saya bilang gitu. Oh gitu mah, iya. Terus gini, pokoknya harus bayar ya. Tutup 1 juta. Mama serius 1 bulan lagi 150 juta. Begini nih. Kalau kita gak bayar 1 juta, udah gak pakai puasa lagi, gak usah doa lagi, kalah. Itu gak seru. Saya mau bayar 1 juta sebulan, gue mau nari sama setan, gue belum tentu kalah, gue mau joget depan Tuhan, gue mau nyanyi mata dan gue mau ledekin setan, belum tentu gue kalah. 1 bulan nyenengin Tuhan dengan 1 juta murah saudara, amin. Kan udah gak punya apa-apa, miskin, nekat. Ini yang gak punya mana anak Tuhan loh, tidak punya nekat. Jadi kalian menghalakkan terobosan besar, enggak mungkin. Tuhan kita stylenya tinggi saudara, amin. Mau punya gaya nekat? Amin. Mau disayap? Ya kayak begitu. Udah taruh jebret saudara.
Begitu mau bayar lagi, orang dengar, di mana? Westin. Banyak yang nabur, dekat waktunya. 150 juta. Napas lagi. Berapa lama lagi? Sekian lagi mas 1 juta. Lumayan 2 bulan gue mau joget lagi sama Tuhan. Setan belum tentu kalah. Ini masih game berikutnya. Terus saudara, sampai kapan? Desember lunas, pada kawinnya Februari. 1 miliar. Amin. Amin. Iman yang menyala-nyala dengan hati, kan sukacita. Saya senengin Tuhan. Membuat jalan itu jadi pendek. Pintu berkat jadi pendek. Orang-orang mungkin 100 meter, saya 50 meter udah nyampe. Udah gitu saya bikin gara-gara lagi. Maka dalam kehidupan kita, berapa banyak yang kamu minta, itu akan Tuhan akan kasih. Kok kita bilang stop, saya masih cari gara-gara lagi. Tuhan, bagus sih pestanya, tapi itu kamarnya boleh dong sekalian. Itu banyak hamba-hamba Tuhan dari luar, saya mau minimal 1 hari mereka nginep di sini. Amin, 3 hari turun lagi 200 juta. Amin. Habis lagi 1 hotel seluruhnya. Baju saya pergi ke teman saya. Cirati ini yang terakhir, anak laki yang terakhir. Iya terakhir. Semua saya bayarin. Itu Swarovski dari atas sampai ke bawah. 50 juta gaunnya, gratis. Amin. 23 Februari, 4 tahun lalu saya berdiri. Setan kalah lagi loh. Amin. Anak saya di Amerika, orang pikir anak saya yang bayar. Oh enggak ada kayak begitu. Enggak ada iman ngemis-ngemis. Enggak punya ya saya kawin biasa aja. Enggak mau saya pakai cara gitu. Anak saya sampai di Amerika, mah ini kalau bukan konglomerat kagak ada. Bahkan itu yang namanya IO-nya itu adalah IO-nya Syahrini. Kenapa? Saya kesaksian kan. Bu, Ci, saya mau ambil bagian. Jangan tolak saya ya. Yang penting ibu bayar staf aja. Saya mau ikut ini pestanya Tuhan. Dikasih murah. Desain bunganya juga sama. Saya mau ambil bagian, itu desain full bunga sampai ke bawah tempat namanya ibadah seperti itu full bunga. Dan saya mau ambil bagian. Dan kalian tahu, saya jadi Cinderella 1 hari. Besoknya lagi udah pakai celana pendek lagi saudara. Ke tanah merah lagi, halo. Amin. Mau terbang di atas sayapnya Tuhan. Amin. Saya tutup terakhir. Ya. Kan waktu saya ke NTT, itu kan tanggal 17 Jumat. Kalian dengar bahwa Takari itu ada gunung bergeser. Kalau di Google kalian bisa lihat. Itu bisa gunung geser, kenapa bisa bergeser? Ternyata di bawah gunung itu tuh, itu ada sungai dengan mata air yang besar sekali. Dan hujan memang berhari-hari terjadi. Dan gunung itu akar-akar keangkat seret. Nutupin apa? Nih, kalau jalan itu seluruh jalan dari Takari ke Soe itu ketutup habis dengan seluas 1 kilometer. Jadi waktu saya datang, bukit di depan mata saya. Saya bilang, wow, udah tiket mahal-mahal lagi. Saya bilang, ini gak lucu. Tapi kan waktu saya datang hari Jumat, nanti saya perginya Kamis, saya beresin Kupang dulu seperti itu saudara. Udah, pas hari Kemisnya, itu kan masih berita saudara. Memang udah mulai ada dibuka terobosan tapi ngantri itu buka tutup. Nah kalau hujan mesti tutup karena itu jalannya jadi lumpur kayak gado-gado. Lecak seperti itu. Nah waktu kami saya bikin seminar dekat Takari. Udah selesai sore jam 3. Waktunya saya harus lewati itu gunung. Saya bilang gini, Tuhan nih gimana? Orang bilang gini, Bu udahlah jadwal Soe ditunda aja. Untuk lain kali ibu datang lagi. Ini kali gak mungkin Bu. Ini kendaraan udah ngantri 2 kilometer Bu. Udah 2 hari 2 malam. Nggak bisa lewat. Terus saya bilang gini, oke, kendaraan nggak bisa. Jalan kaki bisa nggak? Bisa, tapi jauh Bu, nggak apa-apa. Siaplah kami yang pergi atau nggak? Tim saya keren-keren. Saya sama teman saya 65 tahun saudara. Dia 66 tahun, plus mami papi mami saya umur 72 sama 80. Keren nggak tuh nenek-nenek berempat? Saya bilang, nggak apa-apa, itu koper saya, bungkusin plastik, jemaat di gereja ini bantuin saya ya, lewatin itu, nanti di situ ada mobil saya lanjutin. Siaplah kami udah pakai sendal jepit nih, siap mau terjun lumpur gitu loh. Begitu kita udah di pekarangan, mau naik mobil ya, diturunin di depan seperti itu, ada berita begini, Bu, ini ada berita loh Bu, sebentar lagi ada mobil ambulan bawa mayat, sama ada satu lagi bawa orang sakit. Ibu nanti nyelip aja ya di dalam, ikut iring-iringan. Boleh? Ya udah kan ibu pelayanan, atau enggak kita dibawa ke kantor polisi, nungguin mayat tuh, lewat begitu mayat lewat, set, ngikut di belakang, set, lewat saudara. Amin. Gunung dipindahkan, bukit diratakan. Pindah, nyemplung, saya bilang, setan lu gak bisa stop lagi.
jalan lagi. Dan saya baru tahu saudara, kalau saya udah nekat jalan kaki, haleluya. Itu jalan memang 1 kilometer, tapi 1 kilometer bisa merosot lagi, mundur maju, itu jalannya lumpur, bagaimana bisa lewatin. Tapi Tuhan luar biasa. Jadi kita bisa lihat bahwa dia katakan gunung ini dipindahkan, saya udah lihat loh. Ada gunung dipindahkan. Dikatakan gunung tinggi diratakan, saya udah lihat juga. Satu lagi apa? Gunung itu disingkirkan, saya udah lihat juga. Amin. Katanya apa? Bukan oleh roh kuatku, tapi kata rohku, kata Tuhan. Amin. Lewat lagi, nah pulangnya. Apa masih nungguin mayat lagi, kan gak nyumpen orang mati terus saudara. Gimana lagi caranya Tuhan? Gak mau pusing, ya udah kita datang lagi. Bener antrian banyak, kan ganti-gantian saudara, buka tutup. Bisa kita lagi pesat, lagi ngebut begitu, ada mobil polisi nyalip depan kita, ngasih tangan. Ya udah ikut aja, sat lewat lagi saudara. Amin, 4 mobil lagi lolos. Amin. Jadi kalian bisa lihat, inilah dikatakan terbang di atas sayap burung Raja Wali. Terobosan besar bukan cuma terbang tinggi, yang paling keren adalah di atas sayap, Tuhan yang perang, kita kipas-kipas. Amin. Gak usah keringetan, betul? Itulah cara Tuhan kita. Jadi saya katakan dalam kehidupan kita ya, percaya, banyak baca firman, pegang janji Tuhan. Karena kamu perlu janji Tuhan untuk kamu deklarasikan dan pegang janji Tuhan, jangan lihat hasil. Pegang terus, udah gitu terus. Dan kamu terus kerjakan resource kamu. Jangan peduli dengan apa yang kelilingnya terjadi. Kerjakan terus sebagai ibu-ibu yang baik, sebagai karyawan-karyawan yang baik, sebagai umat-umat yang baik, sebagai pemimpin-pemimpin, terus kerjakan terus. Jangan kurangi, kamu punya pun apapun seperti yang kita katakan, burung gagak gak akan mana bisa bikin Raja Wali untuk stop, untuk ngebahas-ngebahas, itu bukan level kita. Terus terbang, terus makin tinggi. Jadi saya katakan dalam kehidupan kita ya, percaya, kalian confess, dan hati kalian mesti sukacita. Kalian lihat jalan panjang apapun akan menjadi jalan yang pendek. Pintu berkat selalu terbuka untuk kita pada waktu kita mau melangkah bersama Tuhan. Pesan saya dalam kehidupan kita, awali dengan iman, berjalan dengan iman, akhiri dengan iman. Amin. Kalian akan bisa lihat dan orang akan bisa lihat yang kayak begini nih belum pernah aku dengar. Amin. Kita tutup dengan doa ya. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih. Mungkin musik bisa. Tuhan, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Benar Tuhan, kami bagaikan Raja Wali, Kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman yang menguatkan kami. Biar kami menjadi harta-harta kesayangan-Mu Tuhan. Biar hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Iman kami dibawa dari iman ke iman, dari kemuliaan demi kemuliaan bersama Engkau Tuhan. Kami akan nikmati semuanya dengan terbang tinggi bersama Engkau. Semua masalah akan menjadi kecil di hadapan kami. Dan kami akan bisa lihat dalam kelemahan kami, justru kekuatan-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kami mau dimasuk dimensi yang lebih lagi Tuhan. Kami siapkan diri kami dengan karakter-karakter yang solid. Kami kerjakan bagian jasmani kami dengan ketekunan, kerajinan, kegigihan, tidak pernah menyerah. Dan bagian roh kami akan kejar Engkau. Kami akan berseru-seru kepada Engkau. Dan Engkau akan memberitahukan peristiwa-peristiwa besar kepada kami Tuhan. Biar kami jadi satu kesaksian yang ajaib. Untuk berjalan itu masuk akal, untuk berlari itu masuk akal, tapi untuk berterbang tinggi itu ada hal yang tidak masuk akal. Dan tahun ini 2023 dan untuk seterusnya
Kami akan lihat mujizat-mujizat yang tidak masuk akal. Kami akan bisa lihat kemenangan-kemenangan yang tidak masuk akal. Kami akan bisa lihat terobosan-terobosan yang tidak masuk akal. Kami akan bisa lihat pemulihan-pemulihan yang tidak masuk akal. Kami akan lihat kesaksian-kesaksian yang tidak masuk akal. Terima kasih Tuhan, Kau tetap Tuhan di atas segala-galanya. Kau Tuhan tetap yang keren. Kau Tuhan tetap yang berjaya. Kau tetap Tuhan yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kasih setiamu akan menjadi pagar dan perisai bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Jadikan kami raja wali kesayangan. Bawa kami terus terbang bersama-Mu Tuhan. Anugerah-Mu lebih dari cukup. Kasih setiamu untuk menjadi pagar dan perisai bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan terima kasih Tuhan. Mulai hari ini kami akan bangkit. Kami akan selesaikan semuanya bersama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.